Pada video ini, kami akan memperlihatkan proses perakitan sebuah PC. Langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan agar setiap komponen terpasang dengan benar. Pertama, kita akan memasang power supply, kemudian kita pasang komponen pada motherboard. Setelah itu, kita akan memasang media penyimpanan seperti hard disk. Selanjutnya, kita tambahkan optical drive. Setelah itu kita akan menghubungkan PC dengan monitor dan melihat hasilnya. Oke, langsung aja ke langkah pertama. Kali ini kita akan mulai dari pasang PSU ya. PSU ataupun power supply unit bisa dibilang sebagai jantungnya komputer. Kenapa? Karena PSU itu ngubah listrik dari stop kontak jadi daya yang aman dan stabil buat semua komponen. Jadi kalau nggak ada PSU ini komputer nggak bakal nyala. Nah, sekarang kita pasang PSU ke dalam slot yang udah disediain di casing. PSU ini tergantung jenis casing, bisa dipasang di atas ataupun di bawah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu arah kipas PSU. Usahakan menghadap ke ventilasi biar sirkulasi udara lancar. Nah, kalau posisinya sudah pas, kalian bisa nih kencengin skrup biar PSU nggak goyang. Optical drive adalah komponen komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke media optik seperti CD dan DVD. Drive ini sering dipakai untuk instalasi software, pemutaran media, dan backup data. Pemasangannya dilakukan dengan memasukkan drive ke slot yang tersedia pada casing, lalu menghubungkan kabel data SATA ke motherboard, serta kabel daya dari power supply. Dengan langkah ini, optical drive sudah siap digunakan sebagai salah satu perangkat penyimpanan tambahan. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau mainboard pada komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung seluruh komponen. Bentuknya berupa papan besar dengan jalur sirkuit, chipset, slot, dan konektor. Nah, disitulah CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan, serta perangkat input-output itu dihubungkan. Selanjutnya adalah pemasangan RAM pada motherboard. RAM adalah memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM tersendiri bersifat volatile, data akan hilang saat komputer dimatikan. Cara pemasangan RAM yang pertama adalah membuka kedua kait pada slot RAM, lalu letakkan RAM pada sisi slot tersebut, lalu tekan RAM sampai berbunyi klik, dan kedua kait akan otomatis tertutup, dan akhirnya RAM akan terpasang secara sempurna. Selanjutnya adalah pemasangan CPU. CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dari perangkat lunak. Semua perhitungan logika, operasi matematika, serta pengaturan data dilakukan oleh CPU. Untuk cara memasangnya, pertama buka soket CPU dengan mengangkat tuas pengunci. Lalu sesuaikan tanda segitiga kecil pada kanan kiri CPU dengan tanda di soket. Lalu letakkan CPU secara perlahan dan turunkan tuas untuk mengunci CPU pada tempatnya. Dan CPU akan terpasang dengan sempurna. Setelah semua komponen terpasang, selanjutnya kita akan memasang motherboard pada casing PC. Yang pertama, kita akan meletakkan motherboard sejajar dengan standoff yang ada di casing. Kemudian kita harus memastikan juga port-port yang ada di motherboard terpasang dengan benar pada tempat port yang ada di casing. Setelah itu, pasang baut pada motherboard pada sisi kanan dan juga sisi kirinya. Setelah dibaut, pastikan kencang, maka motherboard akan terpasang dengan sempurna pada casing PC. Nah, sekarang kita akan memasang hard disk ya. Jadi di hard disk itu ada 2 slot SATA. Pertama kita pasang power SATA-nya dulu yang dari power supply unit ke hard disk. Dilanjut dengan SATA data dari hard disk ke motherboard nanti dicoloknya. Nah, bentukannya sih rada mirip. Bedanya tuh SATA data tuh lebih kecil. Nah, kalau kegunaannya apa sih? Beda ya pasti. Kalau SATA power tuh untuk memberikan listrik ke hard disk agar hard disknya mau berjalan. Sedangkan SATA data tuh untuk transfer data dari hard disk ke dalam komputer. Setelah kita pasang kabel SATA-nya, kita sesuaikan juga ya posisi hard disknya akan dipasang di mana. Lalu setelah kita pasang tuh kita harus kencengin juga buat dengan baut. Kenapa sih harus dikencengin?
Utamanya sih buat ngurangin getaran yang bikin suara berisik, yang nantinya juga akan merusak komponen mekanik di dalam hard disk, yang membuat performa baca atau tulis data jadi tidak stabil. Nah, kita kencengin dengan baut ya. Nah, ini video proses pemasangan kabel SATA data. Berikutnya adalah pemasangan heatsink. Heatsink adalah perangkat pendingin berbahan logam yang dipasang di atas CPU. Fungsinya untuk menyerap panas dari CPU dan melepaskannya semua ke udara. Banyaknya heatsink dilengkapi dengan kipas atau fan untuk membantu pendinginan. Untuk cara pemasangannya, tempatkan heatsink di atas CPU sesuai dengan dudukannya. Lalu pada sisi kanan kiri heatsink dibaut atau dikait sesuai dengan tipe soketnya, Intel atau AMD. Setelah itu, sambungkan kabel kipas heatsink pada port yang ada di motherboard. Setelah memasang heatsink, selanjutnya adalah pemasangan fan cooler. Fan cooler adalah kipas pendingin yang berfungsi untuk mengalirkan udara di dalam casing komputer agar suhu komputer tetap stabil. Biasanya, fan cooler terpasang di beberapa bagian, yaitu pada CPU, GPU, power supply, atau langsung pada casing komputer. Fan cooler bekerja dengan menarik udara dingin dari luar casing dan membuang udara panas dari dalam casing. Untuk pemasangannya, yang pertama kita akan menentukan posisi fan-nya terlebih dahulu. Setelah tahu posisinya, pasang fan pada casing dengan baut yang sesuai. Lalu yang terakhir, jika sudah terpasang bautnya, hubungkan kabel fan ke konektor fan header yang ada di dalam motherboard. Jika sudah semua, maka fan akan terpasang dengan sempurna. Nah, kita lanjut dengan pasang kabel 24 pin ATX dari PSU ke motherboard. Ini kabel utama yang ngasih daya ke seluruh sistem. Tekan sampai klik biar kenceng dan aman. Berikutnya kabel CPU. Di sini kita cukup pakai yang 4 pin aja dari konektor 8 pin karena slot di motherboard cuma segitu. Kabel ini khusus buat ngasih tenaga ke prosesor biar bisa jalan stabil. Nah, dalam PSU sendiri ada beberapa kabel penting. Ada kabel 24 pin buat motherboard, kabel 8 pin buat prosesor, kabel PCIe buat VGA ataupun kartu grafis, kabel SATA buat hard disk dan SSD, dan kabel Molex buat fan tambahan. Setelah kalian sudah yakin bahwa semua komponen sudah terpasang dengan baik, tutup front panel dari PC case kalian. Untuk menyalakan PC, sambungkan kabel power PC kalian ke stop kontak. Lalu, sambungkan kabel VGA dari PC ke monitor kalian. Kemudian, nyalakan PC dengan menekan tombol power. Apabila PC atau monitor tidak menyala, cek kembali sambungan kabel atau komponen dalam PC apakah sudah terpasang dengan baik atau belum.